Tapi aku pengen kelihatan sebenarnya aku udah sukses loh gitu. Bukan masalah harga kok sebenarnya. Ini versiku ya, aku nanti dikoreksi. Gerobak dikasih mesin jet, apa iya tetap kenceng? Hancur dia. Nah, mesin jet bisanya ditaruh di mobil F1 gitu kasarnya. Itu salah satu contohnya. Kalau kita nggak tahu ukuran kita, tiba-tiba dikasih sesuatu hal yang di luar kemampuan kita atau kapasitas kita, ya hancur pasti. Nah gimana sih menurut dirimu? Karena pada akhirnya tuh banyak netizen yang jatuhnya tuh nanti minta-minta gitu. Nah itu yang menurutku merusak sebenarnya. Jadi kita budayanya diajarin kayak belajar ngemis gitu loh. Ngajarin untuk minta-minta. Ya sudah kita just do it aja lah gitu kan. Ya suatu saat rame ya alhamdulillah gitu kan. Ayolah kalau misalkan FOMO tuh dipilih-pilih, nggak semuanya harus diikutin juga gitu. Aku yakin lebih damai sih. Damai. Iya kan, Damai. terhindar dari banyaknya drama. Termasuk konten kita juga kayaknya. Bagian ego inilah yang menghancurkan kita di masa depan. Kayak gimana cara menyadarkan jiwa ini gitu. Untuk mendapatkan sesuatu hal yang besar itu harus dengan perjuangan, kerja keras gitu ya, cerdas-cerdas juga gitu loh. Aku kan masih terjebak di kefomoan ini ya. Dia tuh sedang berkontribusi atau membangun sesuatu hal. Tapi kalau dihitung secara material itu juga gede. Kadang overthinking gitu, ngelihat kesuksesan orang lain. Kesuksesan orang itu kan beda-beda. Jadi starting pointnya beda-beda. Ada yang dapat punya privilege dan segala macam. Halo Halo, Sobat Sobat Elvis. Kembali lagi di episode ke berapa ya? 369.529 rupiah. Banyak banget, buset. Nah, Mas Bian, dirimu gimana nih kabarnya? Sehat lah, habis lebaran apalagi kan. Ya. Sehat banget. Bener sih, aku pun merasa habis lebaran jadi agak lebaran ya. Iya kayaknya gitu semua orang ya. Makannya berlebihan gitu ya. Betul, kayak semuanya aku makan gitu. Emang kamu makan apa kalau pas lagi lebaran? Biasanya? Kemarin itu dibikinin bakso, terus habis itu ada opor ya. Mandatory pasti ada opor sih biasanya sama rendang. Wow, mewah sekali ya. Emang biasanya apa? Enggak, aku kalau pulang ke rumah kampung, ibu itu bikin soto favorit aja, soto. Soto Kalimantan. Iya dong, soto Kalimantan. Oh Kalimantan tuh ada soto juga ya? Enggak, ibuku punya racikan sendiri. Oh, Dan rasanya tidak ada yang bisa kubeli di luar. Jadi enggak duplikat yang ada di luar. Oke, Jadi- ini berarti OG gitu ya buatan ibu gitu. Otentik banget lah pokoknya. Jadi itu bikin aku kangen pulang terus. Oke. Nah, Mas, ini kan sampai detik ini kan masih ada perang, terus habis itu ekonomi sedang tidak menentu gitu kan ya. Iya, Iya kan? betul. Terus habis itu kita juga sebagai pekerja ya udah akhirnya kita gini-gini aja gitu rasanya gitu. Tapi fenomena yang terjadi di teman-temanku, circle-circleku ini adalah mereka tuh tetap update di sosial media kayak HP baru, Wow. terus habis itu liburan kemana-mana, terus ada yang punya mobil baru juga gitu. Nah di circlemu kayak gitu juga gak? Enggak juga sih. Aku kebetulan memang memprotek circleku ya. Jadi aku tidak berteman dengan banyak orang juga. Jadi yang kalau diceritain tuh entrepreneur itu harus ada yang dikorbankan. Nah dari 4 tungku itu pertemanan itu yang aku korbankan. Jadi aku temen tuh nggak begitu banyak banget. Jadi selektif sekali milih teman. Yang ku cari hanya yang positif-positif aja. Kalaupun ada yang flexing-flexingan pasti aku udah tinggalkan. Jadi aku hampir nggak ngelihat itu. Oh, Lucu wow. ya, aneh ya. baik. Nanti gue ceritain dah pokoknya. Kenapa itu dilakukan gitu loh. Terus kalaupun mereka melakukan flexingnya bentuknya beda. Jadi kalau misalnya ada teman itu flexingnya bantu masyarakat, flexingnya ngasih Jumat berkah gitu-gitu. Itu mah kayak halal untuk di flexing kan. Oh ya, kebaikan memang harus disiarkan, kebaikan siar. Betul, Dan itu teman-temanku yang pengusaha itu rutin sekali. Jadi ya cycle-nya begitu. Oke. Nah terus di tempatmu ngopi gitu tadi ya, beli HP baru segala macam. Iya beli HP baru terus kayak beli iPhone 17 kan, Oh. kan jadinya sebenarnya tuh kayak kalau misalkan kita nge-share sesuatu hal yang positif di sosial media kan sebenarnya sah-sah aja kan. Cuma kadang itu ada beberapa orang yang ngerasa kayak terganggu gitu loh. Kok kayak orang lain sukses banget ya, kayak aku kapan gitu. Malah jadinya tuh kayak insecure gitu. Aku sih kalau beli gadget gitu sih enggak ya, aku enggak nganggap itu flexing ya. Buatku ya, karena mudah belinya. Kan beda ya, ini ya levelnya beda nih, mohon maaf. Ya kan, dia nggak hanya gadget aja sebenarnya, kayak liburan kemana atau mungkin kayak dia sudah menjabat sebagai manajer kah atau misalkan apapun itu gitu loh. Kayak walaupun sebenarnya sah-sah aja, cuma Iya. kadang kayak di kitanya yang overthinking gitu loh. Tapi aku juga sekarang agak bingung gitu ya, mendeskripsikan flexing gitu ya, atau kesombongan gitu ya di dunia sosial media terutama. Kadang-kadang terakhir itu juga menganggap bahwa
mungkin itu kebahagiaan mereka kali gitu loh. Jadi atas prestasinya dia, atas kerja kerasnya mereka, sehingga mereka mau ngeluapkan itu di sosial media bahwa dia sudah berhasil sampai di level itu. Betul. Mungkin ya orang-orang yang belum merasakan sampai level itu menganggap itu adalah flexing gitu loh. Benar. Jadi aku kalau ngelihat teman-teman kayak ya di rombonganmu misalnya circle-mu itu ya taruh HP bobanya di atas gitu kan, ke luar negeri ya ya so what gitu loh, biasa aja. Benar. Sebenarnya iya, betul. Kecuali mungkin yang terlalu ekstrim, Sah-sah aja ya sebetulnya ya. sah-sah aja. Kecuali yang terlalu ekstrim mungkin tiba-tiba ngevideoin lagi ngecek saldo ATM. Oh itu kan terlalu berlebihan ya, ekstrim. Benar. Dikira duit dia paling banyak kali ya. Di atas langit banyak langitnya gitu kan. Sama ini sih, sekarang itu sebenarnya yang aku suka dari habitnya si Gen Z ini adalah kita tuh kayak apa adanya gitu loh. Gitu. Bagus Jadi tuh. kayak ada kemarin itu tren-tren yang aku kalau misalkan off outfit di weekend itu kayak kita rapi gitu kayak emang ready to go, ready to hang out. Tapi ketika kerja ternyata ada yang jadi kasir Indomaret, terus ada yang kayak sapu-sapu doang, sapu-sapu di jalan, yang nggak doang ya itu gitu. Jadi kayak kita tuh kayak lebih bisa berekspresi tentang apa sih pekerjaan kita sekarang gitu. Kalau dulu mungkin orang-orang kayak masih malu ya untuk mengakui itu gitu, tapi sekarang Iya. Itu lebih itu terbuka. bentuk dari kejujuran sih. Aku senangnya anak Genji kan begitu. Dia mengekspresikan apa adanya. Tadi malam misalnya ya, aku chattingan, aku memperpanjang salah satu nomorku itu. Tiba-tiba di kontak salesnya provider itu ya, nggak nyebut merek nih. Oke. Malam-malam jam 8. Bahasanya itu udah anak muda sekali. Kak bla 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 bla. Jam 8 loh ya. Dan dia tahu nomorku kan nomor prioritas ya. Betul. Jadi Kak gini 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 ya. Karena aku udah bayar langsung 2 tahun sebelumnya gitu kan. Dengan di konternya mereka. Terus dikontak sama mereka. Dan bahasanya itu ya aku kalau bilang ini profesional enggak sih. Tapi emang anak muda gitu. Kayak misalnya tanya Kak udah nyampe gak OTP-nya gitu ya. OTP-nya udah nyampe enggak? Oh udah nyampe. Kirim dong hehehe gitu. Genziable banget ya Oh Genji bahasanya. sekali. Aku karena sudah tahu ya berteman sama dirimu gitu kan. Oh ya ini anak Genji banget nih. Ini nggak tersinggung juga. Iya, Nah, iya. mungkin orang-orang yang senior-senior agak tua itu ngelihat wah ini buang-buang waktu, ini bahasanya nggak sopan lah kan seringnya begitu. Anak-anak Genji selalu dijudge bahwa attitude-nya nggak begitu bagus, unggah-ungguhnya kurang. Buat orang-orang yang butuh penghormatan yang begitu gitu ya. Iya. Sedangkan aku tahu generasi sekarang itu ya to the point gitu kan. Dan itu buatku orang yang rasional sekali dalam kehidupan itu ya inilah kondisi hari ini. Iya. Kami juga berharap banyak orang yang seperti dirimu sih. Oh Yang iya? bisa melihat dari kacamata positif gitu loh. Eh, Enggak lah, kalau positif doang nggak ada negatif juga agak imbang. Tapi dulu aku juga kalau ngelihat zaman dulu banget ya tapi ya sudah mungkin 10-15 tahun yang lalu ngelihat ada orang yang kayak tadi flexing gitu-gitu ya juga sempat memikirkan juga gitu ya. Tapi lama-lama mulai sadar, makin belajar makin sadar bahwa oh ini sebenarnya kita nggak pernah tahu bahwa untuk mendapatkan sebuah barang itu gitu ya. Dia butuh perjuangan sekian lama, berdarah-darah kasarnya gitu, harus kerja ekstra gitu ya. Sehingga dia meluapkan ekspresi terhadap kebahagiaan dapat barang itu ya lumrah-lumrah aja gitu ya. Nah, sayangnya memang kadang di sosial media itu kan di framing ya. Di framing nanti ujung-ujungnya judol gitu ya, investasi bodong itu yang bentuk-bentuk apa itu? Ya, binomo gitu-gitulah ya. Nah, itu untuk menarik anak-anak Gen Z yang nggak sabar untuk dapat sampai di level itu sehingga join di situ. Ya itu yang nggak benar menurutku sih. Oke, ya mungkin tadi kalau misalkan memang ada yang, misalkan aku lah, aku pengen punya sepatu A nih, aku kayak nabung berbulan-bulan, terus habis itu sekali dapat kan boleh dong aku nge-storyin gitu. Cuma memang beberapa kadang tuh kayak ada oknum-oknum yang aku ngerasa kayak ini memang the real flexing nih gitu. Nah kadang tuh kayak mereka ini kayak ingin terlihat lebih sukses. Oke. Merasanya kayak gitu. Nah pernah gak sih dirimu sebagai founder ada di tahap yang sebenarnya nih masih berjuang nih. Tapi aku pengen kelihatan sebenarnya aku udah sukses loh gitu. Enggak kalau itu aku enggak. Aku tuh flexing 3 biasanya. Apa-apa aja. Satu bisnis pasti ya. Sebenarnya nanti aku ceritakan. Flexing bisnis itu aku ngasih tahu bahwa aku punya bisnis ini, lagi deploy ini, lagi meeting ini segala macam itu bagian dari flexing. Ya flexing syariah lah ya positif Oke. flexing. Yang kedua aku akan menyampaikan di profilku itu sosial media segala macam. Aku suka belajar, nempuh studi sampai S3 dan segala macam bla 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 bla. Suka buku dan segala macam. Dan yang terakhir yang ketiga olahraga. Aku Yeah. senang sports. Jadi sebenarnya
sadar nggak sadar, kalau orang yang ngerti memperhatikan, sebenarnya kemewahan di situ juga ada. Nggak semua orang kuliah S3. Benar. Katanya 0,2% apa 2% gitu ya di Indonesia. Aku lupa persentasenya. Nggak semua orang beli sepeda yang itu gitu kan. Ya betul. Yang Asli harganya puluhan itu ya. Iya itu mahal, ada yang sampai 200 juta orang-orang kan pakai sepeda. Kadang-kadang yang nggak ngerti itu kalau mahal gitu. Nggak semua orang juga bisa bangun bisnis dengan mudah dan segala macam. Jadi kadang-kadang ada flexing yang ditunjukkan bahwa untuk menyampaikan dia kaya gitu misalnya ya. Ada yang menunjukkan bahwa dia tuh sedang berkontribusi atau membangun sesuatu hal. Tapi kalau dihitung secara material itu juga gede gitu. Jadi Oke. aku pernah keluar negeri ya sering juga, tapi nggak seperti itu juga menyampaikan, hei foto-foto gitu ya, nggak seperti itu. So kan biasanya ada dua tipe nih, orang yang pakai Gucci yang Gucci semua nih, sama yang dia brandnya Gucci tapi di sini doang gitu loh. Nah, kadang tuh kayak bedanya tuh itu gitu loh, kayak dari secara kelas gitu kalau kata orang mah. Iyalah. Itu beda. Tapi aku kemarin ada cepet cerita tuh, salah satu kolega lah pengusaha juga, kaya raya lah intinya gitu. Ya main jalan ke Jepang itu beli sepatu atau apa 20 juta. Aku ya garu-garu kepala aja ya. 20 juta ya buat apa ya sepatu diinjak-injak. Aku masih rasional ya sama begituan ya. Karena istriku aja tasnya cuma ratusan ribu gitu loh. Oke. Kalau aku juga sama tas 100 ribu. Sepatu ya mahal-mahalnya masih 1-2 juta lah gitu. Tapi mungkin karena spendnya tuh untuk hal yang berbeda sih mas. Ya kan? Ah, Dirimu mungkin kayak lebih spend ke gadget kah gitu. Mungkin kayak temanmu di sepatu gitu. Bisa nggak? Gadget itu karena productivity. Memang aku beli flagship iya, jelas itu. Tapi karena productivity, bukan untuk gaya-gayaan. Jadi memang sesuai dengan fungsinya, perannya. Karena kalau aku pakai gadget yang mid di bawah gitu ya, low yang paling bawah banget, misalnya 1 juta, 2 juta, ya emailku berapa gitu kan, sekencang apa, chattingannya berapa kencang. Nanti yang ada malah ngehang HP-nya kan lucu. Bener, itu HP saya sih kebetulan. Oh iya ya? Iya. Doakan ya guys, semoga bisa membeli HP baru. Aku suka ngatur sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kenapa nggak belanja yang mewah-mewah gitu-gitu karena memang ada treatment sendiri sih. Tapi kita kayaknya kalau bahas di section investasi kayaknya. Oke, baik, baik. Nah terus sekarang selain ngopi, nongkrong, gadget, pakaian juga ya? Pakaian ya lumayan. Tapi sekarang itu sebenarnya kita itu lebih kayak suka nge-thrifting gitu-gitu kan. Kayak Gen Z sekarang. Jadi kita bisa dapetin harga baju kayak cuma 30.000 gitu. Cuma ya banyak jumlahnya. Oke. Aku dulu pernah punya teman perempuan gitu ya. Tiba-tiba zaman kuliah sih sebenarnya. Minta temenin, diajakin ke di Jogja Pasar Beringharjo tuh ya. Nyari celana apa gitu. Aku kaget, murah ya ternyata gitu ya. Itu satu. Yang kedua, oh ternyata pakaian itu kalau bukan masalah harga kok sebenarnya. Ini versiku ya, aku nanti Iya. dikoreksi. Tapi tergantung cocok apa tidak sama orang ya. Benar, Jadi- itu aku setuju sih. Jadi kalau misalnya mereknya celana itu di belakang, tinggal bajunya aja panjangin jari, mereknya nggak kelihatan kan. Benar. Tapi alhamdulillahnya kayaknya beberapa teman-temanku ya mas, itu kayak tidak melihat merek gitu sih. Sekarang nggak melihat merek. Iya, jadi kayak baju thrifting pun kayak hal yang udah lumrah gitu. Bahkan sekarang kayak fashion kan semakin aneh-aneh ya. Iya sih. Kadang kayak pakai baju berapa layer gitu. Merek lokal juga udah banyak banget yang bagus sekarang. Benar. Aku juga kaget kemarin dikasih tahu kakak saya juga sih. Ini bagus baju Barus ya, bagus banget bajunya, mereknya bagus, sudah sekelas yang ada di mall merek ini gitu ya. Oh iya juga ya tuh bilangin. Dan harganya tuh jauh sekali bisa 40%-an lebih lah, lebih murah gitu ya Oke. dibandingkan yang ada di mall-mall itu gitu. Jadi hari ini anak-anak yang di tempatmu gitu ya, rombonganmu tuh udah nggak mau lagi ya. Bukan nggak mau ya, lebih lihat ya udah asal merek apa aja gitu ya selama cocok pakai gitu ya. Benar. Tapi- itu sih positifnya. Tapi kalau lagi lihat jokes di sosial media kan ada tuh lucu tuh. Kalau apa namanya? Anak magang katanya kopinya apa gitu ya. Iya, kopinya lebih mahal Lebih daripada mahal. yang staff kan. Iya, itu memang sering terjadi. Sering terjadi ya. Iya. Oke. Kayaknya dulu tuh pernah deh di Fisiko. Kebetulan aku waktu itu kayaknya belum ada, cuma diceritain teman-teman. Ada yang makan siangnya tuh makan steak gitu. Nah, makasih ya makan steak. Makan steak. Sedangkan kita yang pekerja kayak makan steak aja kayak seasonal gitu kan. Kayak ya setahun 2 kali lah, setahun 3 kali lah gitu. Wow. Tapi makan siang pakai steak. Kalau name tag kartu nama itu kartu nama apa itu ID card yang digantung itu masih jadi sombong-sombongan ya. Biasanya kan yang sombong-sombong itu kan yang gitu-gitu kan. Oh lu sebut merek lo. Mas, tapi aku penasaran deh. Maksudku kayak di levelmu yang sekarang, di level founder, itu
ada nggak sih flexing, tadi kan flexing kebaikan kan, kayak berbagi untuk sosial dan lain-lain gitu. Ada nggak yang flexingnya tuh yang flexing kayak anak muda gitu? Kayak muda gimana modelnya? Kayak maksudku kayak pamer mobil apa gitu yang berlebihan gitu, ada nggak sih yang kayak Kalau gitu? berlebihan sih enggak, tapi biasanya mereka milihnya hobi. Jadi misalnya Harley gitu ya, aku juga punya temen yang mainan di Harley juga banyak. Tapi aku nggak mau ikut di situ karena masa aku udah main motor udah lama, udah aku stop. Oke. Harley ada, mobil sport car itu juga ada juga. Atau biasanya mereka mainan yang agak ekstrim itu, menurutku ekstrim ya, off-road. Jangan Oh, lupa, oke. mobilnya mungkin kelihatan mobil tua, itu biaya modifnya ekstrim itu. Bisa Oh. berkali-kali lipat daripada harga mobilnya. Jadi mereka off-road, ngumpul, nanti camping di mana gitu, ya udah gitu. Atau ada juga yang Vespa jadul. Yang harganya bisa berapa ratus juta gitu ya. Iya. Padahal kelihatannya kayaknya murah deh ini. Padahal itu mahal banget. Dan itu kadang yang sayangnya itu gini loh, dia belinya nggak satu masalahnya. Untuk apa ya? Buat apa? Ya Hobi kan, Kan bener. bahagianya orang beda-beda. Bener, bener, Beda-beda. Ada yang mungkin ya tadi aku ngabisin hobiku modelnya begitu tadi, 3 hal itu. Buat yang lain mungkin dia senangnya mobil-mobilan gitu atau motoran, Harleyan, touring, riding gitu-gitulah, macam-macam. Tapi jangan lupa kalau anak-anak muda ngelihatnya bahwa oh ini ganggu jalan, boros segala macam bla bla. Mereka tuh networking ya. Oke. Jadi kalau di Goalsnya memang untuk networking ya berarti. networking, nyari peluang buat deal-dealan dan segala macam. Kadang memang harus melakukan seperti itu. Aku pun juga ikut-ikutan, tapi sekarang cuma pedal aja. Oh, nah ini bahas tentang ikut-ikutan atau sekarang kan lebih dikenal FOMO gitu ya. Kan sekarang kan ya banyak juga termasuk aku sih sebenarnya masih kadang ngikut arus aja, FOMO aja kayak teman-teman beli ini aku pengen, terus teman-teman kesini aku juga pengen gitu. Nah kalau misalkan as a founder dirimu pernah nggak sih kayak FOMO buat apa gitu? Misalkan kayak teman-teman tadi ikut beli Harley gitu. Kayak Enggak. oh lama-lama tertarik juga nih, oke juga gitu. Kalau itu enggak, aku kalau untuk yang kemarin sebenarnya sempat, nah aku mau flexing ya kali ini ya. Boleh, boleh. Kemarin sempat pengen beli motor jujur. Aku tuh berapa hari itu udah scrolling aja di source gitu ya. Dan ilah aku tuh lupa untuk mempost suara motornya. Oke. Jadi di meja makan itu bunyi ngong gitu lah ya. Istriku kan komentar, buat apa beli motor? Kapan mau makainya? Kan gitu kan ceritanya. Ya karena yang ku tonton itu ZX 900 kalau nggak salah. Jadi 900 cc. Akhirnya mundur lagi tuh speknya turun. Sisalah kira-kira berapa gitu ya. Seri sekian lah. 400 cc-an gitu. Tapi tiba-tiba malam itu ke pos ronda. Memang malam minggu aku ngeronda di kampung gitu ya. Tiba-tiba ketemu salah satu Gus di sana. Ngobrol lah. Mau puasa kemarin. Masjid ki panas ya bilangin ya. Oh iya panas Pak, gini. Ya udah pasangin AC ya bilang. Oh. Apa yang terjadi? Duit beli motor tadi pindah jadi AC masjid. Nah ini aku flexing ini. Oke. Padahal masih sisa banyak kan guys. Sebenarnya masih bisa nih beli motor. Ini flexing. Nah kadang-kadang gitu, ditegurnya diingatin, ya motor ini nggak begitu dipakai juga gitu ya. Udahlah tuh sana jadi amal gitu loh. Hal gitu. Tapi kalau misalnya hobi, FOMO kayak kemarin lari. Ya tahulah sendiri ya. Aku tuh dopaminku gede banget. Jadi kalau lagi suka sesuatu hal itu sampai tuntas. Entah itu apapun bentuknya, hobi, bisnis, belajar segala macam aku sampai tuntas. Nggak mau setengah-setengah. Jadi ya udah sebulan sepatu udah berapa gitu-gitulah. Outfit udah berapa. Tapi sekarang udah berhenti. Masih lari tapi. Oke. Tapi- Cuma kayaknya outfitnya dialihkan ke padel kan karena sekarang. Lagi latihan. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas. Tadi kan kita ngomongin tentang flexing ya. Apa sih ada fenomena masyarakat nih yang datang ke rumah konten kreator karena konten kreatornya sering buat konten flexing bagi-bagi uang gitu. Ada memang di TikTok rame itu gitu. Nah gimana sih menurut dirimu? Karena pada akhirnya tuh banyak netizen yang jatuhnya tuh nanti minta-minta gitu. Nah kan kita udah tahu kalau di sosial media itu konten yang paling digemarin orang itu kan konten sosial. Betul. Orang bedah rumah lah, bantu-bantu pinggir jalan lah, pura-pura ngasih lah dan segala macam, suruh pura-pura nerima nanti diambil lagi kan juga ada itu. Iya. Nah itu yang menurutku merusak sebenarnya. Jadi kita budayanya diajarin kayak belajar ngemis gitu loh, ngajarin untuk minta-minta, bukan ngajarin untuk mereka tuh untuk mendapatkan sesuatu hal yang besar itu harus dengan perjuangan, kerja keras gitu ya, cerdas-cerdas juga gitu loh. Nah itu aku sebenarnya nggak begitu suka untuk konteks itu ya, karena beberapa hal itu kayak
Kita tahu pernah apa zaman dulu itu yang mandi lumpur itu ya. Iya bener, yang live streaming ya di TikTok. Ya ini bukan flexing sih, tapi ya bentuknya itu sudah kayak nggak didik orang untuk berjuang ya. Walaupun di lumpur juga berjuang sih untuk kerja ya. Tapi kayak nggak oke gitu loh. Aku sih Iya. nggak nyaman dengan konten itu. Caranya ya yang kurang Caranya. oke ya. Sebenarnya banyak cara lain sih. Memang kalau targetnya adalah dia viewer gitu ya. Ya konten yang bermakna, yang bagus, berdaging kasarnya gitu ya memang orang nggak banyak nonton. Aku pun ngamatin kok. Ngamatin. Termasuk konten kita juga kayaknya. Ditonton ulang gitu ya. Kemarin juga udah ini Mas, ternyata konten kita udah ada beberapa yang komen-komen ramai juga di Facebook. Nah, kan kita memang ini ya organik, kita memang nggak mau yang mencari viewers seperti itu, ya sudah kita just do it aja lah gitu kan. Nah, ya suatu saat rame ya alhamdulillah gitu kan. Benar sih. Ya semoga rame ya. Ya insya Allah lah, suatu saat rame lah. Mas, tapi itu aku penasaran deh, maksudku kan aku kan masih terjebak di kefomoan ini ya. Nah gimana sih kalau misalkan dirimu kan tadi bisa memilih nih mana yang bisa aku fomoin, mana yang positif, mana yang negatif gitu. Nah ini tuh karena aku tuh ngerasanya arusnya tuh sangat deras gitu. Jadi kayak susah untuk keluar dari situ. Kayaknya Ada kita nggak sih kayak tipsnya gitu. kayaknya kita besok harus bahas konteks pekerjaan dengan religi kayak jadi. Baik. Karena kepomoan atau apapun bentuknya itu kan masalah ego kita. Ego ini yang aku ya kalau secara pengalaman walaupun belum tua sekali gitu melihat bahwa bagian ego inilah yang menghancurkan kita di masa depan. Karena FOMO itu kan karena ego kita pengen ngikut itu, pengen terlihat, pengen diakuin. Kan itu kan sebenarnya konteksnya. Betul. Ya, Tapi di umur 20-an dirimu ngalamin ini gak? Kayak temennya ngapain ikut gitu. Di dalam hati ya, tapi nggak ada kekuatan coy. Di dalam hati ya, apalagi zaman dulu misalnya SMA gitu ya. Oh anak SMA begitu lah, lihat temen naik motor keren-keren, wah irinya nggak ketulungan itu dah. Tapi dalam hati, karena tahu kapasitas orang tua memang belum mampu waktu itu. Oke. Nah ini kalau misalkan posisinya kita tuh sebenarnya mampu-mampu aja, tapi sebenarnya uang ini bisa kita alokasikan ke hal yang positif. Kayak misalkan contohnya tadi investasi gitu. Nah kayak gimana cara menyadarkan jiwa ini gitu. Untuk ayolah kalau misalkan FOMO tuh dipilih-pilih, nggak semuanya harus diikutin juga gitu. Ya itu kita kayaknya kalau bahas itu satu sesi. Satu sesi untuk membahas perencanaan ya, financial planning dan kawan. Aku bukan ahlinya di situ, tapi aku mungkin bisa share lah di beberapa aspek buat teman-teman nanti dapat insight lah kira-kira begitu. Kita take di selanjutnya aja kayaknya. Oke, baik. Berarti jawaban itu kita keep dulu ya. Ya. Buat sesi berikutnya. Tadi kan dirimu sempat mention juga kalau misalkan dirimu itu mengorbankan bagian pertemanan kan. Oh iya. Jadinya temennya itu lebih sempit dan justru kadang pertemanan lebih sempit tuh kayak lebih enak gak sih jalannya? Betul. Nah tapi kan pasti banyak sebenarnya orang-orang di sekitarmu. Terus akhirnya gimana sih cara kamu untuk enak, oh aku cuma pengen temenan sama ini aja gitu. Karena jujur aku gak bisa kayak gitu. Oh nggak bisa ya? Gak bisa. Oh aku karena aku di fase sudah mengenalin jati diriku. Aku nggak sok-sokan ya, tapi sudah tahu. Aku tahu bahwa untuk yang kubutuhkan adalah ini. Karena aku bukan bicara untuk hari ini, tapi bicaranya jangka panjang. Sehingga aku sudah memplanning sejak dini bahwa temanku adalah di sini, pergaulanku di sini, caraku untuk terima adalah begini. Itu udah di planning jauh hari. Bahkan aku tuh udah menulis catatan mungkin ya, notes itu bukan cuman hanya setahun 2 tahun, tapi sampai 10 sampai 15 tahun. Jadi Panjang sangat ya? panjang sekali. Memang ini termasuk juga di financial juga sebenarnya untuk masalah planning. Nah itu teman-teman aku tahu dirimu nggak melakukan itu kayaknya. Enggak sih. Enggak. Jujur. Terus apa treatment kamu kepada orang-orang yang mungkin belum kamu anggap teman gitu? Atau mungkin tidak kamu anggap teman? Kontak di teleponku itu ribuan. Oke. Jadi aku bukan tidak berteman dengan orang. Ya silaturahmi pasti tetap terjalin ya. Aku memang bukan karakter orang yang ada temannya lagi bikin status say hello. Waktuku terbatas Salsa. Iya benar. Waktuku terbatas. Sehingga kontak banyak ribuan kontak di HP itu. Tapi nggak semua bisa aku jadikan teman. Teman itu kan kita bisa membahas diskusi sesuatu hal yang lebih intim gitu ya. Atau bercerita, saling memotivasi dan segala macam. Kalau dikatakan hari ini ya, untuk di domisiliku sekarang. Yang kukatakan teman itu mungkin kurang dari 5 kayaknya. Sedikit ya jujur. Sedikit. Sahabat cuman 1. Oke. Itu pun sekarang udah renggang. Udah jadi temen ya? Jadi teman. Kacau.
Wow, tapi sebenarnya dengan jumlah yang sedikit itu kayak aku yakin lebih damai sih. Damai, Iya kan, damai. terhindar dari banyaknya drama dan lain-lain Dan gitu. kita saling support kok, sangat saling support. Hmm. Damai sekali. Oke, terakhir Mas. Ini benar-benar terakhir nih. Apa ya? Mungkin saran deh buat kita-kita Gen Z yang masih apa ya, kadang overthinking gitu, ngelihat kesuksesan orang lain. Terus habis itu kayak jadi jatuhnya nanti akan FOMO juga yang tadi kita bahas gitu. Mungkin apa sih kayak kalimat wejangan lah buat kita. Yang utama itu sebenarnya mendeskripsikan. Nah ini yang aku bilang bahwa kesuksesan orang itu kan beda-beda. Jadi starting pointnya beda-beda. Ada yang dapat punya privilege dan segala macam gitu ya. Ada yang memang tiba-tiba datang warisan sekian miliar gitu kan. Sehingga starting pointnya berbeda. Nah yang paling kritikal hari ini adalah teman-teman itu mendeskripsikan. Sesuatu hal yang gak bisa dideskripsikan itu kita gak bisa ngukurnya. Oke. Otomatis ya untuk ngejarin hidup enak atau goalsnya itu jadi sulit. Jadi deskripsikan posisi kita sekarang apa, strength point-nya di mana, lemahnya di mana, itu harus tahu. Karena kalau nggak tahu itu yang jadi akan problem. Benar. Nah, jadi kalau aku ngasih saran ya mulai dari situ. Aku Bian itu lemahnya di sini, kuatnya di sini. Nah, jadi fokuslah di bagian itu gitu loh. Oke, berarti kuncinya adalah mengenali diri sendiri dulu ya. Betul. Gitu. Biar kalau misalkan kita udah ngerti nih, oh ternyata kita tuh kuatnya di sini, kita bisa nge-push di bagian situ. Lo pernah dengar statement nggak? Gerobak dikasih mesin jet apa iya akan tetap kencang? Hancur dia. Iya benar. Nah, mesin jet bisanya ditaruh di mobil F1 gitu kasarnya. Itu salah satu contohnya. Kalau kita nggak tahu ukuran kita, tiba-tiba dikasih sesuatu hal yang di luar kemampuan kita atau kapasitas kita ya hancur pasti. Oke benar. Jadi kuncinya harus tahu diri sendiri dulu. Gitu. Oke, mungkin itu dulu aja ya Mas Bian. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. oke, see you guys.